Ya, jadi Gitu. kami sesuai arahan Pak Bupati juga bahwa sinergitas antar OPD dalam membackup Kominfo, ya pemenuhan informasi apapun ini sudah kami sampaikan. Mulai dilakukan gitu ya? Mulai akan dilakukan karena Pak Bupati berharap pemerintah Kabupaten Bangkalan ini apa-apa yang dilakukan dan yang akan dilakukan itu tersampaikan kepada masyarakat. Pemirsa, ini atas arahan Pak Bupati. Atas arahan Pak Bupati. Lanjut Pak Kadis. Baik, apalagi yang perlu saya Oh klarifikasi. gitu. Oh tak kira belum selesai. Artinya membangun sinergitas tentang masalah kehumasan itu sekarang sudah mulai untuk dibangun gitu Pak Kadis ya. Ya. Sekali lagi itu atas saran Pak Bupati. Atas arahan Pak Bupati. Iya. Karena beliau yang merasakan. Merasakan itu ya. Ya, merasakan itu maksudnya ketika banyak tokoh yang mengkonfirmasi banyak hal tentang apa yang dilakukan di urusan pemerintahan yang ada di masing-masing OPD. Karena sehingga beliau berkesimpulan memang belum Iya kayak kemarin banjir di Blega. Ada surat terbuka dari TPTL. Ya. Dari tim pembela tanah leluhur. Itu memang bahasa Maduranya ya benga bupati itu kemana Pak Bupati ini semua. Ya. Tapi setelah ada sedikit penjelasan dari Dinas PUPR Pak Yoyo sedikit terurai itu ada semacam pemahaman dan pemakluman karena memang DAS itu bukan kewenangan daerah. Ya. Jadi sekarang ini kita harus paham karakter masyarakat. Sekarang pemenuhan informasi itu butuh cepat. Iya Pak Kadis. Kalau terlalu lama dikira kita ngumpet. Iya memang Sehingga begitu. dinilai pemerintah ini seperti tertutup begitu. Padahal tidak sama sekali. Seperti tertutup padahal tidak sama sekali. Perasaan orang banyak itu perasaannya ya, ternyata memang penuh dengan ketertutupan. Siapa yang bisa mengukur perasaan? Oh gitu ya. Itu sangat subjektif itu. Ya. Mbak Kadis komen ini berarti terdoktor ini. Oh iya, ini tambahan lagi. Nah, jadi kita di masing-masing OPD itu sudah ada admin Bako Humas. Apa itu? Admin Bako Humas. Admin Bako Humas. Ya, Badan Koordinasi Kehumasan Masyarakat. Oh gitu. Kita juga terbentuk dalam satu wadah grup WhatsApp. Saya minta setiap kegiatan, aktivitas di masing-masing OPD ini bisanya didokumentasikan, kemudian diberi sedikit narasi, dikirim ke grup WhatsApp. Nanti kami, karena kami punya staff Bangkalan Newsroom itu, teman-teman yang bekerja membuat berita dan sebagainya, itu bisa diolah dan segera bisa diinformasikan ke publik. Kalau ini betul-betul berfungsi, tidak hanya sekedar seolah-olah gitu ya. Karena kalau Bangkalan dan Indonesia secara umum, lebih khusus Bangkalan, banyak seolah-olahnya sebenarnya. Kalau betul-betul fungsional dan betul-betul berfungsi, maka insya Allah tidak akan ada kebuntuan informasi dari kinerja-kinerja yang dibangun oleh pemerintah daerah. Ya. Selebihnya dari itu, ya, sekarang ini kan beda dengan zaman Orde Baru, apalagi Ya, zaman beda, Orde Lama. meskipun agak mirip. Maksudnya apa bedanya itu? Kalau dulu pemerintah bicara A, itu ya sampai ke pelosok terbawah itu A. A semua. Nah, sekarang bicara A, tokoh lain bicara B. Kemudian yang di middle bicara C, masyarakat bingung. Ya, kan masyarakat bingung. Oleh karena itu kaitannya dengan Bangkalan ke depan yang lebih baik, kita juga punya rencana ini. Saya bocorkan melalui Santasan ini. Ingin mencanangkan kita ini punya 8.500 pegawai ASN. Berapa? 8.500-an 8.800 ASN. ASN. Dari 8.500 itu hampir semuanya pegang gadget. Hampir semuanya. Enggak hampir semuanya. Ya semuanya. Bahkan itu minimal satu. Iya, Bisa dua, bisa tiga. Bisa tiga. Punya akun medsos rata-rata. Nah, kenapa mereka tidak kita fungsikan gitu ya? Bukan fungsikan, kita ketuk ya hati nurani untuk ikut membangun Bangkalan yang baik. Beritakan satu postingan tentang Bangkalan, apa aja yang baik.
Mungkin dia datang ke satu lokasi bagus, foto, posting. Apa diposting yang baik-baik. Jangan yang jelek-jelek. 8.000 ya, 800 ya. Kalau sehari keluar ya satu kali. Berarti sudah 8.800 postingan. Berita. Sebagai sebuah media online, Lingkar Jatim memiliki dua produk utama. Website untuk karya jurnalistik berbasis tulisan, dan YouTube sebagai media konten jurnalis audio visual. Untuk website, para calon mitra kerja bisa memanfaatkan advertorial tulisan dan banner web guna melakukan berbagai promo, baik itu produk, program kerja, ucapan selamat, dan sebagainya. Adapun secara audio visual, promo bisa dilakukan berupa iklan display dan video komersial. Silakan saksikan video komersial berikut ini. Berminat bekerja sama, silakan hubungi admin kami di nomor 0856 4813 5739. Postingan ya, yang ada di ini dunia kayaknya kalau begini ini lebih kepada urusan marketing ya. Ya, kita bicara humas. Karena Bangkalan kepariwisata kalau misalnya Bangkalan ini harus dibangun ya, dengan berita-berita yang baik. Nah, kemudian biar investasi itu datang. Mau dibangun dengan berita-berita baik yang bagaimana kalau aslinya memang tidak baik, Pak? Kan harus objektif, Pak Kadis. Ya, ini kan menurut sampean. Oh gitu ya. Bisa. Sebenarnya saya berharap dengan sampean bicara yang baik-baik tentang Bangkalan. Kalau orang Bangkalan sendiri bicara yang jelek-jelek, apalagi orang luar nanti. Gitu. Terkadang gini, Pak Kadis, terkadang begini. Caranya bicara seolah-olah jelek, tapi itu untuk perbaikan. Ya. Kalau bicara itu yang baik-baik saja, justru itu menutupi kejelekan, nah itu munafik Pak Kadis. Ya, kita lihat konteks karena Itu butuh ya. kearifan juga Ya, oke. dalam hidup berkomunikasi. Yang penting Kominfo sekarang sedang membangun kehumasan di Kabupaten Bangkalan ini lebih bagus daripada yang sebelumnya ya, agar tidak ada keluhan-keluhan dari siapapun untuk masalah informasi dan klarifikasi. Yang penting untuk diklarifikasi pada pemerintah. Itu Pak Kadis ya? Itu pasti sudah kita konsepsikan, ya mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan yang direncanakan. Ya. Karena butuh dukungan dari semua pihak. Jadi tadi untuk di masing-masing OPD ada baku apa namanya? Ada Admin Baku Humas. admin baku humas. Ya. Jadi nanti teman-teman pers, teman-teman jurnalis kalau mau mengkonfirmasi sesuatu tentang masalah kewenangan di salah satu OPD bisa menemui ini, Ya, bisa menemui boleh. ini. Penting untuk juga disediakan juga Pak Kadis atau Kominfo lah sebagai koordinator dan koordinatornya ini untuk menyediakan atau menginformasikan nama-nama itu masing-masing OPD agar teman-teman media atau siapapun yang mempunyai keperluan dan kepentingan dengan pihak ini tidak repot-repot lagi untuk jadi, mencari orang. Gitu. Secara umum ya sebetulnya bisa masuk ke kami. Nanti ketika itu lebih spesifik informasi yang diminta akan bisa kami arahkan ke OPD. Ya. Gitu. Gitu. Pemirsa, mudah-mudahan ini berjalan karena saya tidak satu kali, tapi ya tidak terlalu berulang kali, lebih dari 2 kali saya mengalami tentang kebutuhan klarifikasi, dan ketika saya mencoba untuk mengklarifikasi justru dia tidak mau karena tidak dibolehkan oleh atasannya. Nah, kalau yang dibangun oleh Pak Kominfo ini, insya Allah situasi semacam itu tidak akan terjadi lagi. Siap. Ya, Pak Kadis ya. Mudah-mudahan. Saya tidak bicara tentang siapa dan siapa, tapi saya mengalami sendiri itu, Pak Kadis. Wah, itu masa lalu jangan. Kita ini kan harus belajar dari masa lalu untuk lebih baik. Harus optimis. Masyarakat Bangkalan harus dibangun dengan optimisme. Iya. Oke, Pak Kadis, insya Allah selanjutnya apalagi yang bisa disampaikan ke masyarakat tentang masalah terobosan yang akan dilakukan oleh Kominfo, Pak Kadis? Ya, kita minta
doa masyarakat bahwa Kominfo sebagai garda terdepan ya pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat bisa melakukan apa yang sudah dikonsepkan tadi berjalan sesuai dengan rencana, dapat dukungan dari semuanya, utamanya dari pimpinan OPD karena tanpa support dari beliau-beliau kita tidak punya kalau hanya Pak Agus saja gitu ya. Tidak bisa, kita tidak bisa menguasai semuanya tentang itu Pak Kadis-kadis yang lain denger ini. Nih Pak Kadis, sebelum saya ya. Saya beberapa sebulan yang lalu bermain-main ke provinsi ya. Keluar Permendagri nomor 70 tentang SIPD. SIPD. Saya lacak dan juga klarifikasi ke provinsi juga belum melaksanakan meskipun di undang-undang di Permen itu di peraturan di aturan pelanggarannya itu diwajibkan untuk pelaksanaan tahun ini. Dan di Bangkalan SIPD itu masih belum juga kan? Oh sudah. SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Itu kan mulai dari perencanaan. Belum kayaknya Pak Kadis. Perencanaan anggaran tahun ini sudah pakai proses SIPD. Oh, maunya pakai proses itu. Sudah. Wah, provinsi aja belum di Memang provinsi belakangan, tapi sekarang dituntut untuk dikonversi ke SIPD. Oh, di Bangkalan sudah? Oh, kalau Bangkalan dari perencanaan sudah karena memang sudah konsisten untuk. Linknya mana itu? Apa? Ada di Kominfo linknya itu. Di Bapeda. Enggak, artinya kalau SIPD ini betul-betul direalisasikan karena aturan Permendagrinya itu mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk menyajikan semua program kegiatannya yang bisa diakses oleh siapapun. Ini kita pemenuhan itu, ini kan aplikasi terpusat. Baru, gitu. Aplikasi terpusat dari Kemendagri. Jadi semua perencanaan kita ya harus merujuk ke SIPD. Dasar harga satuan itu sudah ada Perpres 33. Jadi semua anggaran itu harus merujuk. Kayak di SID itu ya. Kalau di Kementerian Desa kan sudah ada. Dan siapapun sekarang bisa mengakses. Nah, kalau SIPD ini Jawa Timur dan Bangkalan belum ada, belum bisa diakses. Kita perencanaannya sudah SIPD. Perencanaannya. Iya. Aduh, pemirsa, ternyata saya selatan ke pemirsa. Perencanaannya yang masih ada, yang sudah ada. Tapi pelaksanaannya insya Allah dalam tahun ini ya. Insya Allah di tahun ini. Oke, Pak Kadis, barangkali saya kasih kesempatan lagi karena urusan masalah kehumasan ini sangat luar biasa penting dan gentingnya dan strategisnya untuk bagaimana membangun sebuah komunikasi interaktif antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Barangkali ada hal yang lain gitu ya. Baik, jadi kita ingin kehadiran berdirinya Kominfo itu kan dalam rangka membangun tata kelola yang lebih baik tentang bagaimana mengkomunikasikan semua urusan pemerintahan kepada masyarakat. Dengan cara-cara yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa sesuai dengan harapan bersama. Pemirsa, kalau bicara urusan kapasitas, kalau bicara urusan masalah kemampuan untuk bagaimana berinovasi dalam kehumasan dan kekominfuan, saya tidak ragu dengan Pak Agus Zain ini karena orangnya samping doktor, cuma konsep dan kapabilitas yang luar biasa tanpa didukung oleh semua pihak tidak akan bisa konsep yang bagus untuk berjalan dengan bagus. Jadi Pak Kadis setuju itu ya? Setuju. Ya harus setuju lah. Cuma kali ini saya setuju dengan. Oke, Pak Kadis, sudah berapa kali ya jadi narasumber Sandasan? Belum pernah mendapat souvenir dari sini. Sekarang mohon diterima Pak Kadis ya. Dengan senang hati ini apa ini? Kaos Sandasan. Oke. Ya, terima kasih ini pemirsa hadiah dari Sandasan. Mudah-mudahan bermanfaat Pak Kadis meskipun tidak bernilai luar biasa. Dan mudah-mudahan diingat bahwa Pak Kadis sering bicara di Sandasan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Karena saya sekarang sudah mulai merasa penting kepada pengunjung Sandasan, jangan lupa subscribe dan di share ya. Sebelumnya saya nggak pernah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.